Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jindra Pratiwi Sinaga dengan NIM 2231121061. Saya dari kelas pendidikan D 2023. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan uh, materi-materi yang ada di bab 4 dari buku pendidikan dari mata kuliah pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Setelah tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk ke materi yang pertama. Untuk pengertian dari dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Baiklah, slide selanjutnya adalah fungsi ideologi. Fungsi ideologi adalah untuk menetralkan status quo dan untuk menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu. Sebagai ciri yang tak dapat hilang dari sifat manusia. Ideologi memberikan dukungan untuk kekuasaan kelas dengan membujuk kelas-kelas yang tertindas untuk menerima gambaran realitas dan menjadikan keadaan subordinasi mereka sebagai hal yang alami. Selanjutnya, macam-macam ideologi. Ada 6 ideologi. Ada 5 ideologi yang terdapat, yaitu ideologi fascisme, ideologi komunis, ideologi liberal, ideologi Islam, dan terakhir ideologi Pancasila. Pertama, ideologi fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dalam masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai. Ideologi komunis adalah sistem politik sosial ekonomi yang kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme, Leninisme. Sumber pokok doktrin komunis adalah Manifesto Komunis yang tertulis oleh Karl Marx dan F. Engels Yang selanjutnya, ideologi liberal adalah ideologi yang berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang ada dalam filsafat politik atau agama atau bebas dalam berpendapat. Selanjutnya, ideologi Islam merupakan suatu sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan pada hasil pemikiran manusia sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa Islam itu bukan ideologi karena agama Islam berdasarkan Al-Quran, yakni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dapat dikatakan bahwa dalam Islam terkandung adanya unsur-unsur yang dapat dijadikan bahan dalam ideologi. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Pancasila merupakan sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme sebagaimana dikemukakan diri dikutip dalam 2003, 19, 19.
169. Saya mau mengambil contoh satu saja dalam bidang politik atau hukum. Dalam liberalisme, demokrasi liberal, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan komunisme, demokrasi rakyat, sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, dan demokrasi, dan sedangkan Pancasila menggunakan demokrasi Pancasila. Kelima, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi penting lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kata-kata saya, untuk kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan dan untuk perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat siang kita semua.